di Canda Curahan Hati Bunda. Aduh, rame banget ya di studio ini. Untuk live perdana kita kali ini, kita sudah mendatangkan dua narasumber yang ada di belakang kita. Tapi sebelum kita spill, kita kenalan dulu ya Bunda. Betul, nggak kenal maka nggak sayang. Kita kenalan dulu. Siapa sih kita? Pasti udah sering sih lihat di TikTok gitu. Boleh dong spill namanya Kak? Gitu. Ini adalah Kadelmin namanya Mingga. Saya Kadelmin Intan. Dan di belakang sini ya? Kelihatan nggak siapa ini? Pasti Bunda Besti pasti udah tahu nih. Di belakang saya ada Bunda Nur Hayati. Bersama artisnya dengan artis kita dari Gumi loh. Bingung dia masih bangun tidur, jadi agak bingung ini gimana. Iya maklum ya, bangun gitu. bobo dia ya, masih jet lag dikit Tapi udah mau jadinya. dada. Di samping Bunda Nur ada Bunda Ayu. Bunda Ayu ini adalah seorang psikologi klinis ya dari AZ Psikologi. Beliau ahlinya di bidang parenting, di bidang keluarga, di bidang anak. Jadi nanti bunda-bunda kalau ada pertanyaan seputar gimana sih cara untuk menjadi orang tua yang baik atau apapun itu boleh juga ditanyain kayak Di kolom gitu. komentar. Nah, untuk bunda-bunda yang baru join nih, bisa stay sampai akhir ya, karena di akhir acara kita bakalan bagiin hadiah. Banyak Tentunya banget. hadiahnya banyak banget. Ada Ultimo, ada Baby Cave, ada Pre-walker, ada Fitted Butis. Jadi hadiah-hadiah seru menanti nih buat bunda. Jadi jangan langsung di close nih live-nya, ditonton sampai akhir karena ilmunya banyak banget. Apalagi kita hari ini lagi bahas apa Kak? Hari ini kita lagi bahas menjaga kewarasan seorang bunda menghadapi anak yang GTM. Betul. Jadi biar seru gitu, kita harus tepuk tangan di setiap segmen gitu ya. Begitu Jadi kan, dulu ya. Ini lagi di fase apa MPASI itu biasanya banyak banget dramanya gitu. Termasuk GTM. Kira-kira GTM itu apa sih Kak? Apakah gerakan telepon mantan gitu? Atau gitu. Kita tanya dulu nih ke dua bunda di belakang, boleh apa Bunda Nur dulu deh. Apa sih Ya. Bun, GTM itu gitu? Boleh dijelasin, boleh. Sebentar Silahkan. ya, sabar ya. Jadi GTM itu mungkin kalau di medis mungkin nggak ada ya istilah GTM, tapi mungkin kalau di kalangan ibu-ibu itu GTM itu namanya adalah gerakan tutup mulut. Jadi ini adalah permasalahan mungkin hampir semua ibu-ibu yang sedang di fase MPASI atau fase bayi makan. Jadi bayinya tuh nggak mau makan, susah makan, udah dibikinin menu ini itu tetap nggak mau makan, dan segudang drama lainnya, makanya disebutnya gitu. GTM. Kalau di Gumi ini nyebutnya adalah sobat mereok. Karena setiap disuapin Kayak reok. oh gitu ya. Ada julukannya sendiri yang unik ternyata ya Bun ya. Iya. Iya gitu ya, ada gitu ya. Sobat Jadi mereok, dia sobat disuapin mereok, kayak angkat tangan. reok. Ketika disuapin Kayak jadinya reok gitu. Ini kenapa ya? Baru tahu nih. Jadi gitu Mbak Ayu. Jadi ini dari mungkin bunda-bunda yang tahu dari sekian bulan drama Gumi MPASI, dari yang mulai nggak mau, nggak mau, sobat mereok, sobat melepeh, sobat mengemut, semua sobat-sobat lainnya. Nah itu udah masuk dalam satu fase GTM seperti itu kira-kira. Jadi Oh, iya. GTM adalah gerakan tutup mulut ya, bukan gerakan telepon mantan ya. Iya, bukan. Buat Bun Kak Mingga sama saya kan ini sama-sama jomblo ya. Jadi nggak tahu gitu, mohon maaf. Promosi sekali. Ayo silakan. Yang masih Siapa? single, segera dipinang. Nah, ini tapi kalau bahas GTM kan terkaitan sama MPASI juga nih. Dua bunda ini kan udah punya 2 dede buat Bunda Ayu, kalau Bunda Nur punya 5 gitu. Boleh dong ceritain pengalaman, pernah nggak dari 5-5-nya itu ada GTM-nya atau gimana? Yang paling gitu? struggling. Yang gitu, paling Bunda. struggling itu yang bikin gemes. Pernah gitu. nggak 5? Oh dari 5, 4 dong. Iya, 4 dari 5. Dari 5,
4 yang mengalami fase-fase mereot. Tapi mungkin kalau di anak yang ketiga itu parah banget dan juga nggak tahu ilmunya gitu. Jadi makin stres gitu, Mbak. Jadi udah nggak ngerti ilmunya, anaknya GTM makin parah gitu. Maksudnya ibunya gitu. Mentalnya makin parah. Makin parah mau. Sekarang di fase anak kelima tetap ada GTM ini kan tetap, cuman untuk maintainnya itu udah lebih mending dibandingkan di anak ketiga gitu, Mbak Yu kira-kira. Tapi kalau secara emosinya ya tetap ada, tetap sama gitu. Gemes gitu ya kalau lagi GTM. Bukan gemes lagi Bu, nangis. Bukan gemes Bu. Nangis Bu. Ganti lagi. Bukan gemes lagi Bu, nangis kita Bu. Biar mamanya jadi chef. Kita masak ya. Kalau Bunda Ayu mungkin strugglingnya dari anak pertama sama kedua, struggling yang mana nih? Anak pertama kali ya. Gitu. Alhamdulillah yang kedua ini apa aja mau jadinya. Untuk yang pertama lah ini mau pertama di bulan-bulan pertama, kemudian yang sampai sekarang di usia 3 tahun itu hambatannya makannya cenderung pilih-pilih. Pinter sekali jadinya. Kalau enggak srek hatinya gitu loh, enggak mood, enggak mau makan, sehari itu bisa makan cuman 3 kali cuman 2 sendok. Tapi untungnya ya alhamdulillahnya masih waras ya, masih waras. Gitu. Harus waras ya Bu. Jadi harus bisa pinter-pinter memanage. Oke. Kita coba besok masakin ini ya, kita tawarin karena saya mencoba untuk menggali gitu. Dia sukanya apa, saya kasih. Ketika dia permintaannya dia sesuai, makan banyak, sehari bisa 5 kali nambah gitu loh. Nah, jadi itu saya rasa sih bisa dimaklumi ya kalau dari saya bukan tipe mau memaksa anak makan karena gitu, karena kan berpengaruh psikologisnya dia juga. Nah ini nanti masuk jadi pertanyaan. ini ya Mbak Yu, trauma makan ya. Betul, trauma makan nanti kita udah ada loh, masa-masa dari bayi jangan dipaksa, itu trauma. Ya, ini nanti mungkin ada segmen pertanyaan sendiri nih, gimana cara mengatasi ketika anak udah terlanjur jadi dipaksa makan kayak gitu. Nanti ada pertanyaannya ya Bun. Tapi kita selanjutnya nih nanya tentang gimana sih cara ngontrol emosi gitu dari Bunda Ayu nih, dari sisi psikologisnya ketika anak susah makan, terus udah lepas, udah masak, udah capek kayak gitu. Seorang ibu tuh ada tipsnya nggak sih untuk mengontrol emosinya gitu? Emosi ke babynya gitu. Itu kan juga nanti takutnya juga trauma itu gitu. Boleh nggak dijelasin cara psikologisnya? Untuk cara mengontrol emosi sendiri kurang lebihnya kita bisa sendiri ya. Tekniknya mungkin kita bisa relaksasi kayak gitu lah. Kita bisa kita ambil jeda dulu. Penting sekali ketika kita sudah amarah, sudah memuncak gitu ya Bunda. Kita udah mau marah, mau keluar nih gitu. Udah sungguhnya udah di luar gitu. Kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata memarahin anak kayak gitu tuh jangan sampai keluar. Jadi mending kita tinggalin dulu, kita ambil jarak sama anak. Saya biasanya lebih ke saya tinggal ke dapur dulu, si anak saya tinggal gitu loh. Jadi saya di belakang tarik nafas gitu. Oke, tenang. Kita cara untuk memanagenya seperti itu. Jadi karena ketika kita ngadepin kita akan marah di depan anak juga. Kita akan langsung gimana sih gitu loh. Kita nggak akan terkontrol gitu loh ketika ada di depan subjeknya gitu loh. Karena subjeknya stresornya pencetusnya gitu loh. Karena pencetusnya di depan, ketika kita ada di depan semakin kita emosinya tidak terkontrol. Tapi ketika kita menghindari pencetusnya ini tadi kayak gitu, kita jadi bisa lebih kontrol emosi. Ketika aku harus tenang dulu, harus bisa memanage dulu. Ketika aku sudah bisa, aku datangi anakku gitu. Jadi nah itu
salah satu cara termudah ya buat ibu-ibu gitu loh. Nggak usah ribet-ribet ketika kita, aduh aku mau nangis dulu gitu loh. Oke, nangis dulu boleh kok gitu loh di belakang gitu loh. Tapi memang jangan lama-lama gitu loh. Kasihan anaknya juga. Nanti dia bingung. Anaknya nangis ya. Ibuku. Ketika kita oke, butuh waktu mungkin 1 menit gitu ya. 1 menit, oke, aku harus tenang dulu. Ketika kita sudah tenang, nggak apa-apa, aku kembali lagi gitu loh. Nanti kita baru tanyain si anak, gimana, nggak mau ini ya dek ya, oke, nggak apa-apa, kita nanti ganti lagi ya, kita ganti yang lain ya gitu. Coba nih, sembari kita mungkin masakin yang lainnya gitu, kita kasih dulu, oke. Sambil kita masakin apa ya maunya. Soalnya saya sudah pernah mengalaminya juga gitu ya. Anak pertama saya udah masakin, dia nggak mau makan gitu loh. Udah dihadapin, itu langsung saya mungkin sudah sampai udah susah payah gitu. Kita udah susah payah. Sama gitu. kadang teori itu kadang beda banget sama realita di lapangan gitu. Ya, Teorinya tuh kayak beda, gini, tapi begitu ngadepin anak, udah nerapin feeding rules-nya, udah suruh duduk apa segala macem gitu, tapi tetap anaknya kalau nggak mau mangap tuh kita udah nih dari sini yang tenang, tiba-tiba udah bersebut-sebut langsung. Gitu ya. Jadi lebih baik menenangkan diri dulu. Kasih jeda. Kasih jeda dulu. Jangan lupa untuk mengasih jeda ke diri kita karena penting gitu ya. Kalau kita nggak kasih jeda ke diri kita, yang ada Takutnya malah ngaruh ke anak ya Mbak. sekali. Kita akan langsung marah ke anak, gimana sih kok nggak mau sih ya, bunda udah masakin gitu. Nah, Kan kadang juga kayak gitu tuh tiba-tiba keluar gitu. Jadi emosi itu tiba-tiba keluar, terus setelahnya kita baru nyesel gitu. Nggak tahu kalau aku gitu loh Mbak Yu. Jadi udah ngebentak, tapi kita nyesel habis itu. Ya Allah, ngapain sih tadi tuh ngebentak-bentak gitu. Padahal kan kalau otaknya udah waras, mikirnya padahal kan ini mungkin anaknya nggak mau karena ini, atau mungkin karena ini, atau mungkin karena harusnya dibikinin menu lain, atau dianya baru bangun tidur, atau dianya ngantuk kayak gitu tuh. Tapi kadang kita sebagai ibu tuh kadang, ini udah gue masakin nih, kenapa sih tetap nggak mau makan gitu, atau kenapa sih makanya tetap diemut kayak gitu loh. Kadang ya mengendalikan itu tuh susah gitu Mbak Yu, kadang tuh nggak segampang teorinya yang harus begini. Kalau udah di depan anak tuh bisa kita udah lupa gitu. Benar. Iya benar. Jadi emang tugasnya kita untuk menjaga emosi itu memberi jeda itu ya. Caranya, salah satu caranya. Ketika kita udah emosi, sebentar ya dek, gitu. Kita ambil jeda dulu ke belakang, kita tarik nafas yang panjang, kemudian harus relax. Oke, ini nggak apa-apa, masih banyak cara. Jangan lupa, masih banyak cara kok dia mau makan. Ini nggak akhir dari segalanya gitu. Takutnya kan memang kita udah kelepasan, menyesal si anak nanti udah keburu nggak mood juga, gitu. Kan sangat berpengaruh ke psikis anak gitu loh, takut. Berarti emang ketika emosi kita itu berpengaruh juga kan nanti ke anaknya gitu ya Mbak Ayu? Betul sekali. Gini, makan, emosi apa yang kita hadirkan ke anak akan dimakan juga. Makanya ketika kita anaknya mau happy, kita harus happy kayak gitu loh. Kenapa? Oke, kita mau makan ya, kita mami ini sekarang ya gitu. Oke, kita kasih. Kalau kita happy, anak jadinya oh ya senang, dia akan membawanya juga senang. Tapi ketika kita mungkin ada problem sebelumnya, jam makan anak ini, kita emosi, ayo makan, kok malah anaknya nggak mau makan, lah jadinya malah ke bawah akhirnya kitanya. Nah, makanya penting banget kita sebagai ibu bisa mengontrol itu ketika harus menghadapi kenyataannya ini, anak mau makan, kita harus happy gitu loh. Jangan sampai ketika kita mau nyuapin anak, kita sudah lagi sedih, banyak masalah, kemudian akhirnya kebawa ke anaknya. Kitanya rungsing duluan ya jadinya. Nah, jadi akhirnya ke anaknya juga, apa ini, mama kok nyuapinnya gini, semakin dia nggak mau gitu. Iya, benar. Jadinya gitu sih, mungkin yang bisa dilakukan ya. Dilakukan untuk bunda mengontrol emosi dengan memberi jeda saat memberi makan. Dan juga harus happy buat anak itu, jadi momen makan tuh jadi momen happy juga gitu, nular karena kebahagiaan Karena itu. psikis ibu akan berpengaruh ke psikis anak gitu loh.
Tapi Itu nih langsung kalau- ya. Maksudnya psikisnya itu ngaruhnya tuh secara langsung gitu Iya. Mbak Ayu. Soalnya ketika kita moodnya sedang nggak bagus gitu ya, si anak kan nerima oke gitu lah. Kita mau ngasih makan pas kebetulan si anak mau godain ibunya dulu, kan pengen lihat ibunya. Kadang kan ada ya Iya, anak yang iya, bilangnya, iya. aku mau lihat mamaku ketawa-ketawa dulu, kayak gitu loh, senyum-senyum dulu. Dianya maunya pas kebetulan nggak mau senyum, kayak gitu lah. Dianya jadi kok gini mama, kayak gitu lah. Jadi kan Iya, tetap iya, iya. berefek. Emosinya menular gitu. Betul. Benar, benar. Makanya seperti kita aja ya, gitu. Iya. Tapi kita happy juga semuanya. Iya, Gitu. semua. Satu grogi semua. Emosi menular gitu. Jadi anak yang bahagia itu tercipta karena ibu bahagia gitu. Betul sekali. Oke. Terus kalau nih anak dipaksa terus makan, aduh, kamu nggak mau makan harus makan nih gitu. Iya, biasanya kan ada kayak gitu. Iya, sampai Yang maksa. dijajelin kan. Iya, yang dijajelin gitu. Itu kan berpengaruh terhadap Psikologis anak. gitu. Nah, Betul sekali. Yang pertama pasti gangguan psikologisnya ya, gitu lah. Si anak bisa jadi loh kepercayaan dirinya berkurang. Kayak gitu. bahaya banget berarti ya. Kalau Kemudian memaksakan- trauma. oke, Trauma bisa jadi gitu loh. Karena apa? Nggak mau makan, kok makan aja. Makan seharusnya yang bisa kita nikmati, kita hayati, Iya, kan ya sebenarnya gitu. momen happy gitu Momen ya. yang happy, jadinya kok kayak gini sih, kayak gitu. Nah, itu akan banyak sekali faktor psikologisnya yang efeknya gitu. Ke kesehatan juga pastinya ya. Si anak jadinya nggak mau makan, kayak gitu. Tambah makin nggak mau makan. Nggak mau Betul. makin Semakin nggak ya. mau makan. Nah, sampai efek psikologi yang buruk itu kan di itu kepercayaan dirinya akhirnya. Karena apa? Orang tua cenderung selalu memaksakan kehendak orang tua, kayak gitu loh. Orang tua cenderung harus nurut gitu loh. Pengennya anak selalu nurut ke orang tua, Oke. gitu loh. Padahal gitu loh, apa sih kita yang harus ngikutin role-nya dari si anak, Iya, kayak benar. gitu. Itu ngaruhnya nanti sampai besar ya, Mbak. Iya, Ayu, betul kayak sekali. gitu. Padahal kita mikirnya kan segini nih anak ngerti apa sih segini. Iya. Tapi Ternyata, efeknya ya. bukan Iya. sekarang, tapi nanti gitu loh. Efeknya ke depannya nanti. Luar biasa ya tugas seorang ibu. Jadi harus kontrol emosi, harus Sabar. bahagia, harus sabar. Jadi biar anak juga nggak boleh dipaksa gitu, karena pengaruhnya juga buruk banget untuk masa depannya kayak gitu. Jadi kalau anaknya nggak mau makan, mungkin benar kata Bunda Ayu tadi ya, dikasih jeda aja, nggak usah dipaksa-paksa sampai ada dijujul-jujuli gitu kan Bu, kasihan gitu dedeknya. Oke, untuk Bunda Nur nih, biasanya kan sering lihat ternya Bunda, Iya. biasanya kalau nyiapin gumi itu sambil nyanyi-nyanyi gitu Bunda. Nah itu Betul. Bunda Nur gimana sih buat nyiapin gumi GTM gitu Bun? Selain nyanyi, apalagi Bunda Nur yang biasa lakuin gitu? Palingan variasi menu sih, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi kalau memang misalkan nih pagi nggak mau makan, 2 suap 3 suap udah. Siang coba nih ganti menu yang lain. Kalau misalkan pagi nasi nggak mau nih, coba siang bikin mie, bikin spaghetti kayak gitu. Nih malam masih nggak mau lagi, coba bikin roti yang kayak gitu. Jadi udah diputar-putar aja kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya sih aku tahu nih solusinya kayak gini, tapi kadang tuh emosi yang tidak bisa terkontrol. Bener ya Mbak, manusiawi ya. Manusiawi ya. Emosi sampai nangis. Kadang tuh teorinya tuh udah nyantol di otak gitu ya, tapi berhubung ngelihat anak udah kita bikinin pagi nggak mau, siang nggak mau, malam nggak mau tuh jadinya kitanya udah langsung emosinya langsung dari pagi mendem, siang mendem, terus ke malam tetap nggak mau tuh jadi memuncak gitu. Padahal ya kuncinya cuma variasi menu sama feeding rules-nya aja gitu. Sebetulnya kalau memang misalkan anaknya nggak ada masalah yang lain ya. Kalau misalkan berat badannya udah 2 bulan nggak naik, ya itu kan udah beda kasus lagi. Kalau masih di awal empati, dianya mereok-mereok, ya itu memang wajar karena masih proses belajar penyesuaian ya, Mbak Ayu. Terus kayak tumbuh Gitu. gigi juga Iya, betul. Banyak Belum lagi pengaruhnya tumbuh sebenarnya GTM gigi. ini kan. Minta naik tekstur juga biasanya gitu ya. Jadi Ganti harus tekstur. kreatif dan peka terhadap perkembangan anak ya. Bener. Jadi kita sendiri yang bisa mengobservasi anak kita. Jadi misalkan nih ganti tekstur nih, kok anakku setelah ganti tekstur dia GTM. Jadi ya udah Balik kita lagi. ya kalau nggak balik lagi kita naikin teksturnya pelan-pelan. Tapi ada juga anak yang
memang dikasih bubur malah nggak mau, maunya udah naik tekstur. Ada juga yang kayak gitu. Makanya masing-masing bayi itu beda-beda ya, Mbak Ayu. Jadi memang jangan pernah menyamakan antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi emang takutnya kan biasanya akan ada tetangga yang iya, itu membandingkan, Gitu. anakku udah makan nasi bu, Kok anakmu belum? Kenapa kok belum? Nah, terus akhirnya apa? Si mamanya mulai deh nggak warasnya. Iya. Nah, Mulai cara bertanya-tanya menanggapinya dalam gimana hati, nih, Bun? kok Gimana anakku ya? belum, anak dia udah, kok anak dia udah bisa ke ATM sendiri, kok anakku udah. takut ya kalau udah lagi ATM. kepikiran bundanya Ya gitu ya Bun ya. Jadi yang bisa memicu apa? Ya mamanya jadi kepikiran Iya. lagi, gitu. Jadi mamanya yang stres akhirnya. Nah, Gitu. itu kalau emang ada komentar-komentar jahat gitu, gimana baiknya seorang ibu untuk menanggapi gitu, Bun? Kira-kira boleh nggak dijelasin secara psikologi? Oke, ketika ada komentar negatif gitu Iya. yang pertama, oke, kita harus tersenyum aja. Oh iya, si tersenyum. Tersenyum itu yang pertama gitu. Oke, iya, nggak apa-apa kok, gitu lah, nggak apa-apa. Kemudian berikan jawaban, gitu lah, berikan jawaban. Iya Bun, memang soalnya beda-beda gitu loh tiap anak. Takutnya kan memang setiap orang atau tetangga kita nggak tahu gitu loh. Iya. Dari segi edukasinya kan mungkin juga kurang Iya, gitu loh. benar. Nah, kita yang mungkin lebih tahu, kita yang bisa mengingatkan gitu loh. Dia mungkin anakku kok gini sih, anakmu kok gini sih, kok kurus sih, nggak mau makan ya, kayak gitu loh. Anakku gini ya gitu loh. Lah kita sebagai orang yang memang sudah tahu ilmunya gitu loh. Oke, iya memang mungkin saat ini dia lagi GTM nih. Iya, pernah nggak anakmu GTM? Coba dong sharing kayak gitu loh. Soalnya pada masa ini gitu, si Gumi lagi kayak gini nih, kayak gitu. Padahal udah tak ganti-ganti menunya, kayak gitu loh. Jadi kita akan nggak usah balik emosi ya gitu loh. Iya. Kalau ya kan, Iya. oke, malah kita jadi marah, kita jadinya kesel gitu loh. Nah, apaan sih gitu loh. Jadi mendingan kita jadi sharing aja. Apa sih? Coba pernah nggak sih kamu anaknya GTM juga gitu loh. Anakku sedang GTM. Coba yuk kita sharing ya gitu loh. Jangan sampai tetangga ketika kita malah jadi emosi kayak gitu loh. Iya. Tapi kadang kalau ke kayak orang tua gitu, Mbak Ayu yang ngasih tahu kan, "Hai Ki, kok anakmu begini, kok anakmu begitu," gitu. Iya, Jadi kita aduh. sebagai ibu tuh Tuh, aduh, ciut duluan. bikin mental. Langsung drop say. Apalagi orang tua ya. Apalagi mertua. Apalagi mertua ya ngomong gitu lah. Kita nggak bisa oke. Enggak Bu, mungkin ini lagi besok juga bisa kok Bu, nggak apa-apa, sesekali bosan mungkin ini Bu, gitu lah. Ini kita kasih pengertian aja sih, gitu loh, ke lawan bicara ya, apalagi ke mertua yang sudah sepuh. Oh enggak, nanti saya coba. Kita kalau ke mertua gitu atau orang tua, kita harus mengiyakan dulu gitu loh, pastinya gitu lah. Terima Jadi dulu gitu lah. dulu. Diiyakan dulu biar tidak ada konflik yang lainnya. Iya. Kayak gitu loh. Oh benar, nanti malah jadinya ke yang lain-lain ya, soalnya ya. betul. Yang pertama kita iyakan dulu gitu lah. Yang kedua kita kasih penjelasan. Iya, kemarin sudah tak kasih ini juga kok Mar, kayak gitu. Soalnya tapi kok ini masih nggak mau gitu. Terus kan pasti neneknya coba kasih ini. Oh iya, besok deh tak kasih besok ya gitu lah. Soalnya ini tadi udah terlanjur, tak buatin yang ini kayak gitu lah. Jadi tanpa kita menyakiti gitu lah orang tua ataupun mertua, jadi kita bisa kasih pengertian kayak gitu. Ya. Jadi nggak kesannya kita juga emosi marah-marah emosi, juga gitu, tapi kita kasih pengertian. pelan-pelan, terus bisa dicoba besok kalau misalnya tuanya atau orang tuanya atau Coba deh besok deh, saran gitu. iya Ma, makasih ya Ma sarannya gitu loh. Besok deh coba tak buatin gitu loh. Tapi kalau misalkan diem aja gitu gimana Mbak Ayu? Tapi kan kadang kita mau ngomong tuh udah Energinya udah habis. udah pakai Udah tarik nafas ya. Udah tarik nafas sambil merem. nggak usah ngomong apa-apa udah udah tahu nih. Iya, gitu lah. Jadi akhirnya
Oke, kita yang harus bisa ngontrol ya Nah, jadinya. iya. Kita yang pinter-pinternya ibu ya. Makanya penting sekali ibu itu harus bisa mengontrol emosi. Ketika ibu nggak bisa mengontrol emosi, yang pasti akan berpengaruh ke semuanya. Makanya ada istilah tuh, istri bahagia adalah kunci keluarga bahagia. Sekali. Gitu. Istri bahagia, mama bahagia, anak bahagia, keluarga bahagia pasti ya. Jadi kuncinya adalah istri bahagia, keluarga bahagia. Nah, ini tapi ada pertanyaan menarik nih dari komentar Bunda Zaina Zahra 24. Apa boleh nangis di depan anak agar anak juga merasakan apa yang kita rasa? Udah capek masak tapi anak susah makannya. Ini gimana nih Bun? Boleh nggak kira-kira kita? Oh, tenang aja. Ibu udah gitu ya. Oh, udah pernah ya? Begitu. Sama ya gitu loh. Sama gitu ya. Kalau menangis di depan anak, saya rasa kurang bagus gitu ya. Karena apa? Buat apa sih nangis di depan anak gitu loh? Mungkin ada ya seorang ibu ingin nangis di depan anak biar anak merasakan apa yang ibu rasakan gitu loh. Padahal itu nggak bagus gitu loh. Pertanda apa? Si ibu nggak bisa kontrol dong kalau gitu. Berarti nanti akan ditiru si anak gitu loh. Gitu loh. Jadi ketika sebisa mungkin kita harus bisa ngontrol. Makanya perlu ambil jeda, mau nangis aja nggak apa-apa gitu loh. Bentar Tapi ya. di belakang anak ya. Tapi di belakang anak gitu loh. Jangan di depan anak. Buat apa sih? Mungkin dia mau kamu tahu nggak sih, mama udah susah-susah. Ayo Masakin aku dong. Udah nih gitu. Buat apa gitu loh? Buat apa? Dia cuma bisa diem. Mama kenapa sih? Lah, Cuman kan gitu diliatin loh. doang. Dia diliatin doang. Terus efeknya ke kita apa? Kan enggak ada efeknya juga gitu. Beda misalkan kita nangis di depan pasangan kita. Nah, yang bisa lebih mengerti gitu loh, ke anak kita. Buat apa gitu loh. Yang ada dia malah bingung. Kenapa mamaku gitu loh? Kenapa? Apalagi nanti takutnya keterusan sampai dia udah besar gitu loh. Nanti aduh mama kenapa ya kayak gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang dikurangin gitu loh. Kalau bisa sih jangan nangis ya di depan nangis anak. di depan gitu. anak saat menyuapi anak. Lebih baik Bunda ke belakang dulu nangis. Baru balik Iya, nangis. kita Bunda happy. Habis nangis langsung switch. Emang harus apa ya? Double emosi gitu. Harus bisa segala emosi sih. Iya, mengatur switch. Oh, ini waktunya happy, ini waktunya sedih gitu. Perannya harus banyak gitu ya. Sedih-sedih. Peran happy banget gitu ya. Dari semua peran ibu yang berat kayak tadi tuh kan pasangan itu pengaruh banget ya Bun. Nah itu gimana sih tips nih? Mumpung mungkin di sini juga ada bapak-bapak yang nonton, siapa tahu atau mungkin boleh di-tag suami-suaminya biar pada nonton Bun. Nah, benar. Tak bawahnya jangan lupa. Ini gimana sih peran seorang suami ketika anak lagi GTM untuk ibunya itu harus seperti apa gitu? Boleh di-sharingkan ke bunda-bunda. Peran suami ini sangat besar ya gitu loh. Karena yang sebenarnya support system utama ibu itu adalah suami gitu loh. Ketika suaminya bisa berperan penuh, misal kita sebenarnya ibu-ibu itu sederhana kok, diberikan pujian, semangat, sentuhan gini, kenapa ma gitu. Berpengaruh ya kan? Kenapa ma kayak gitu loh. Itu akan sangat berpengaruh sudah gitu. Apalagi dengan dibawa jalan-jalan ya gitu. Dengan seperti itu aja gitu loh. Kita sudah sangat berpengaruh sekali ya. Makanya peran yang pertama para suami ya gitu. Bapak Gitu lah. Yang pertama berikan semangat dan selalu motivasi istri, berikan pujian, jangan lupa itu loh. Karena pujian mungkin dirasa oh udah lama nikah ya, pujian itu sedangkan itu penting banget gitu loh buat kita ya. Gitu. Pujian yang oh hari ini mama hebat sekali, anaknya pinter makannya ya, mama masaknya enak ya gitu loh. Wah kita aja sudah benar. Udah flattering gitu loh. Langsung naik ke lagi, tapi kan 5% ya kan. Kemudian
apalagi sini tak bantu nyuapin. Wah, langsung. Oke, mungkin si anak GTM bisa jadi bosen dengan kita. Nah, kok yang nyuapin lu lagi gitu ya, betul. ganti orang dong gitu lah. Oke, makanya peran ayah ketika GTM coba Ganti apalagi suasana. coba mas ini aku yang nyuapin kayak gitu lah. Oh ya boleh gitu lah. Si anak papa yang nyuapin, beda orang, lucu nih papa nih gitu lah. Dia jadi semangat makan. Nah itu bisa kok gitu lah. Dipraktekkan di rumah ya gitu. Iya. Kebetulan suami saya juga gitu. Oke, suapin ya. Oke, gitu loh. Dia suapin. Jadi enak aja gitu loh. Jadi memang peran suami itu sangat penting ya untuk mendukung ibu-ibu. Tetap semangat menyuapi si dede meskipun lagi GTM. Yang ketiga mungkin bisa lah ya diajak jalan-jalan. Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Asal muter-muter aja gitu loh. Itu untuk menambah baterai kita ya gitu, Iya, para benar. ibu-ibu. Mungkin cuma sekedar makan bakso di warung aja nih ya. Kita udah enak nih gitu loh. Udah ada perbedaan antara di ada rumah suasana lain suasana gitu. yang lain, Betul gitu. sekali, Bayu. Jadi tolong suami saya ajak saya pergi. Gitu. Si anak juga berpengaruh ketika kita ajak makan di luar gitu loh. Soalnya juga oke. akan ada Beda kita aja suasana. Bosan. Si anak dia akan ada rasa bosan. Terbukti kemarin anak saya gitu loh, tak ajak oke, kok akhir-akhirnya kok nggak mau makan ya gitu loh. Anak yang saya yang besar itu kita ajak makan, coba makan sederhana aja gitu. Makannya lahap sekali sampai habis. Kita ini juga heran, tumben-tumbenan gitu loh. Oh ternyata ganti suasana. Iya, Suasana ganti cepet suasana. bosan anaknya Betul. gitu. Ini juga segini juga bisa gitu loh. Kita ganti suasana, kita ajak makan di luar Sekali sesekali ya. sesekali gitu loh. Sesekali kita pas jam makan siangnya, pas hari Minggu kita ajak jalan-jalan gitu. Ayo jam makan kita suapin di luar gitu loh. Wah enak nih gitu. Kok suasananya beda? Nah jadi dia akan happy pastinya gitu. Berarti ada 3 cara ya Bunda ya. Betul. Jangan lupa puji istrinya, elus-elus, terus yang Ajak jalan. ajak jalan. Gantikan sementara Iya. peran dari ibu itu tadi. Gantikan Oh. sementara Empat peran berarti. dari ibu ya. Bapak-bapak yang lagi nonton, bunda-bunda bisa di-share ke suaminya ya. Para biasanya. suami-suami ya. Nah, benar sekali. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Bunda dari Bunda Hiliah Bashir. Nah, masih menjadi misteri buat anak. Kenapa ya Bun? Pagi itu udah oke mau makan siang malah mereok lagi. Padahal udah ritmenya tuh yang sama gitu. Mungkin bisa dari Bunda Nur. Gimana Bunda? Feeding rules-nya tuh seperti apa nih gitu. Kalau rules kan tetap harus ngikutin yang itu kan, maksudnya kita harus responsif feeding, terus makan nggak lebih dari 30 menit. Bumi kadang sih 30 sampai 40 menit ya. Kalau udahan berarti dia udah bosen, berarti udahan. Terus kita ya ajak interaksi anaknya biar anaknya happy yang kayak gitu-gitu. Terus juga jangan dipaksa. Aku juga kadang maksa sih, cuman ya terus menyesal gitu, gimana ya? Daripada menyesal gitu ya. Iya, jadi memang kayak fase ini tuh fase kita buat belajar lebih sabar lagi sih, harus sabar ngadepin anak usia segini. Kalau mungkin yang udah bisa ngomong Bayu itu kan lebih enak ya kita komunikasinya, karena kan kita udah ngerti ini anak mau makan apa, telur kayak gitu kan. Anakku yang 3 tahun nggak mau makan apa, telur diapain, telur di crispy, telur digoreng kayak gitu kan udah lebih enak. Tapi kalau anak segini kita ngebacanya itu memang susah gampang dan memang kitanya sendiri yang harus ngerti kondisi anaknya. Kadang mood anak itu juga pengaruh ya Mbak Ayu. Mungkin pagi lahap karena bangun tidur, terus siang tuh udah nggak mau. udah karena capek main, ngantuk, terus kita paksa makan yang kayak gitu kan juga Sangat ngaruh juga. Dan jam makan itu ya kita harus ngerti jam biologis anak, kapan anaknya tidur, kapan anaknya ini waktunya dia kelihatan oke. Kalau awalnya ngantuk kita kasih makan ya pasti akan mereok. Udah pasti gagal di awal, mending tidur aja dulu. Nanti baru lanjut lagi. Cemilan. Ya betul, habis makan cemilan kan kenyang ya Bu.
yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau tetap habis makan cemilan untuk makan MPS-nya tetap ya Bunda ya? Ya tetap, tapi kan harus dijeda. Oh, oke. Kalau enggak ya tetap mereok-reok lagi Iya. karena kan dia udah kenyang gitu. Udah keburu Tapi- kenyang sama camilan kayak gitu. Ada nih kasusnya nih anak udah terlanjur dipaksa-paksa buat disuapin terus sampai trauma gitu. Nah, untuk banyak. menyembuhkan anak trauma itu gimana ya, Bun? Kira-kira kan ada nih kemarin di Iya. VT TikTok gitu yang sampai takut makan nasi, Takut makan nasi, terus betul. ada juga yang kayak lihat piring doang aja itu udah histeris, itu juga ada kayak gitu. Nah, kalau udah separah itu biasanya kita harus memang ada psikoterapi. Ketika dengan kasus seperti itu kita segera membawa ke profesional gitu loh. Karena memang nggak bisa ditangani Nggak bisa sendiri. tangani gitu sendiri ya. Udah. Apalagi dengan cuman klinting bunyi piring. Kayak gitu loh. Udah parah. Udah parah kan jadinya Iya, gitu loh. Apalagi yang diliatin nih makannya nih, udah nggak karu-karuan jadinya. Ada yang cuma diliatin sendok doang kayak gitu udah nangis parah, itu udah harus minta bantuan ya. Iya, betul Nggak bisa sekali. sendiri kita ya. Ketika anak udah sebenarnya kita udah waspada ketika makan yuk, kata-kata makan dia udah enggak kayak gitu. Nah itu kan kenapa ya, kok dengan kata makan aja kok udah nggak mau kayak gitu lah. Apalagi dengan bentuk gambar, bentuk makanan aslinya kayak gitu. Nah itu harus kita curigai jadinya. Kecuali Iya. anak yang udah ngomong makan yuk, enggak mah udah masih kenyang nih kayak gitu loh. Nah Itu oke, anak ya, udah gede ya. udah bisa. Tapi ketika anak yang udah ketika makan yuk, dia enggak gitu loh. Kemudian mendingan kabur deh daripada makan gitu loh. Nah kita harus cari bantuan sih itu gitu. Jadi jangan takut untuk cari bantuan nih Bun gitu karena lebih betul. lebih baik minta bantuan nih daripada nanti anaknya gizinya malah kurang gitu kayak gitu sih. Nah, Somehow kita harus ini juga ya Mbak Ayu, insting kita sebagai ibu ya. Kan kadang kita tahu nih anak nih sebenarnya udah kenapa nih. Tapi kadang tuh dalam hati tuh kan masih ada denial Mbak Ayu. Jadi betul. kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi dalam hati kita tuh nih anak nih udah kenapa nih sebenarnya gitu. Nah, kapan sih kita harus ini itu harusnya nggak denial, kita nih sebenarnya harus cari bantuan. Nah, yang kayak gitu itu lebih ke kesadaran dari ibunya sendiri sih ya. Karena walaupun prosesnya udah sampai ke psikolog pun kita tanyain, si ibunya tetap denial itu ada gitu loh. Padahal udah di depan psikolognya gitu loh. Tapi kan kita tahu, oh dia denial nih kayak gitu loh. Kita tahu gitu loh. Oke, coba kita gali yang lainnya dulu akhirnya gitu loh. Sampai akhirnya oke, berarti bener dong Bu kayak gitu loh. Terus kita pasti jelasin, ini loh Bu, anak ibu tuh mengalami seperti ini kayak gitu. Kita memang harus jelasin, cuman nggak frontal kayak gitu. Oke. Karena kebanyakan memang apalagi ibu-ibu yang sering denial itu kan yang apa ya, image-nya sangat terjaga gitu loh. Kadang tuh kayak enggak gitu. Kita sebenarnya denial sama diri kita sendiri, padahal kita ngerti gitu loh. Ini tuh harusnya udah minta bantuan gitu. Kayak misalkan anak aku yang speech delay gitu kan. Nah, itu di awal-awal aku denial. Nanti pasti bisa ngomong, Tapi lama-lama makin mencari tuh ini kita mau nunggu sampai kapan nih anak bisa ngomong nih. Kalau nggak minta bantuan profesional nih, mau sampai kapan gitu kan. Nanti ini kan masa depan anaknya gitu kan. Nanti kalau 3 tahun bisa ngomong, kalau nggak bisa, nah yang kayak gitu. Kadang itu kita harus ngikutin insting kita sebagai ibu gitu ya Mbak Ayu. Jadi memang sangat penting sekali ya gitu. Sebenarnya kita kan setiap manusia punya insting gitu. Tinggal kitanya aja sih mau ngikutin atau kita denial kayak gitu. nih mungkin tadi kita banyak banget nanya-nanya, tapi saatnya nih bunda-bunda yang lagi nonton kita nih tanya langsung kepada 2 bunda di sini gitu. Boleh seputar apa aja? Boleh seputar dalam tema ya, dalam tema ya, maksudnya GTM tetap dalam tema. Nanti Bunda bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan Bunda yang paling baik kita akan pilih dan dapat hadiah. Apaan lagi nanya, dapat jawaban, dapat hadiah. Gitu. Boleh nggak kita tanya dapat hadiah? Boleh nih. Tanya biar saya nih. Saya yang tanya, boleh dapat hadiah nggak?
Gitu. Boleh nih Bun, silakan isi di komentar itu Bunda pertanyaan tentang GTM, pertanyaan tentang MPASI atau permasalahan untuk mengontrol emosi gitu. Boleh juga disampaikan kayak gitu. Kita tunggu nih, kita sampai jam berapa Kak? Sampai jam 3. Jam 3 gitu. 30 menit lagi. Ini udah ada Bunda Hayu Rara. Ini Ibu kalau pas nyuapin digendong gitu boleh nggak sih? Gitu. Itu feeding rules-nya gimana? Boleh nggak? Atau kalau terpaksa itu boleh nggak kayak gitu? Kalau yang aku baca ini ke aku ya? Iya, atau ke iya, Mbak Bunda, Ayu? Bunda, ke aku ya? Bunda Ayu nanti Bunda bisa Ayu. gantian. Nah kalau sepanjang yang aku tahu sih memang nggak boleh sambil digendong. Jadi kalau usahakan kalau makan itu duduk. Kalau anaknya nggak mau duduk kita pangku. Tapi nggak digendong kemana-mana sambil liatin apa segala macam gitu nggak. Biasanya kan ada ya Bunda digendong sambil jalan-jalan ke sana. Sambil jalan-jalan ke sana sini sampai 2 jam gitu ya keliling komplek itu seharusnya. Kalau dari IDAI yang aku baca sih memang nggak disarankan sambil digendong. Mungkin dari psikologisnya itu kenapa ya Mbak Ayu? Kalau karena ketika nanti digendong itu kan nanti akan jadi habit ya kayak gitu. Nanti sampai besar pun dia akan makan seringnya makan di luar maunya kayak gitu, nggak mau. Sedangkan makan oke, kamu harus makan di meja makan, udah kamu duduk ganteng kayak gitu. Karena kita akan melatih dia untuk gimana cara makan nanti sama keluarga kan, bukan makan sambil jalan-jalan atau digendong-gendong. MPAS ini kan memang untuk latihan ya. Latihan menjelang nanti sebelum dia memang bisa makan sendiri bersama keluarga kayak gitu loh. Bukan karena dia harus makan, jadi pokoknya makan disuapin sambil jalan-jalan keliling kayak gitu loh. Jadi memang harus berhati-hati sih kayak gitu loh. Mungkin kan banyak orang tua yang yang penting mau makan, mau makan dengan disuapin, biar berat badannya tambah gitu kan. Badannya tambah. Sebenarnya bukan itu tujuan utama untuk MPASI kan ya. Jadi memang kita harus memang tahu dulu tujuan MPASI itu apa sih kayak gitu. Nah itu sih mungkin lebih berhati-hati aja nanti untuk kedepannya ya bunda-bunda. Tapi emang kadang ada bunda denial nih, kayak anakku tuh cuman mau makan kalau sama digendong. Itu kalau udah terpaksa itu karena kebiasaan ya, habit ya Mbak Ayu ya. Jadi mulai lagi habit baru dengan dilatihin duduk kayak gitu ya. Jadi yang penting ketika pertama kali mau makan yuk kita duduk. Mungkin si anak oke lah duduk di kursinya bosen gitu loh. Duduk di bawah yang penting duduk gitu loh. Lesehan oke, kita sambil suapin kayak gitu oke, sambil kita pangku oke. Yang penting memang kalau makan ya duduk kayak gitu sih yang lebih utama karena tahap proses pengenalan ya. Berarti usahakan jangan digendong, kalau udah menjadi habit usahakan untuk duduk ya Bunda ya, jangan diterusin karena itu habit yang nggak baik gitu buat si Dede. Oh ya kan kemarin sempat minum langsung ketawa. Kemarin kan kita ngumpulin pertanyaan nih dari bunda-bunda lewat Q&A box di story. Boleh dong Kak di spill cerita. Ini Mimin buka HP buat jawabin pertanyaan Bunda yang kemarin udah ditampung. Nah, ini buat Bunda Ayu ya. Kenapa ya Bun, bawaannya ibu itu emang panik dan bingung ketika anak lagi GTM. Bagaimana biar tetap waras Bunda Ayu? Panik ya. Iya. Sama aja kayak tadi ya, kita harus pinter-pinternya ngontrol emosi. Nah, untuk mengontrol itu biasanya kan panik itu karena apa sih? Ekspektasi kita terlalu tinggi. Nah, benar banget. Ekspektasi gitu. Nah, makanya diharapkan kepada bunda-bunda ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu loh. Semangkok habis nih kayak gitu loh. Iya. Padahal karena mungkin aku potong dulu karena mungkin di awal tuh kadang ngelihat orang lain kok anaknya doyan ya, kok anaknya habis terus makannya. Oh nanti ini anakku pasti bisa nih begini. Pas hari H-nya doyan. Apalagi kalau lihat di story temen ya, wah anaknya mangkoknya dia sampai bersih kayak jadi kita memanas ya gitu. Ke-trigger nih. Oke, besok berarti tak kasih mangkok segitu juga nih. Ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, akhirnya apa? Kita jadinya kacau sendiri gitu loh. Kita
terus gimana dong, anakku nggak mau makan ini jadinya, anakku nggak habis nih makannya, kayak gitu loh. Akhirnya yang stres sendiri siapa? Ya mamanya. Nah, yang pertama pasti ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu, kayak gitu ya. Itu salah satu caranya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memanage diri kita sendiri gitu loh, agar apa yang mungkin yang muncul itu tidak membuat kita. Iya. Sama Om ya. Ya udah. Jadi ekspektasi itu yang bikin kita itu panik, galau, terus overthinking kok aku nggak sesuai yang aku harapin itu ya Bun kira-kira. Kemudian yang kedua, pasti karena ya itu tadi overthinking ya. Overthinking. Nanti pasti nih, aduh anakku kurang nutrisi nih, kurang gizi, BB-nya seret nih nanti, aduh jangan-jangan nanti stunting akhirnya. Iya, benar. Itu ketakutan yang udah muter-muter nih di otak nih. Nanti GTM, nanti ujung-ujungnya berat badannya seret, nanti ujung-ujungnya nanti ke stunting gitu. Sekali. Nah, itu ya. Overthinking itu tadi ya permasalahannya jadinya yang membuat si ibu jadinya panik sendiri. Yang pertama itu harus kenali emosi dulu. Kemudian yang kedua, memang yang pentingnya turunkan ekspektasi. Itu salah satu untuk memanage stres kita, gitu loh. Jangan terlalu tinggi harapannya kita. Oke, si anak 3, 4 sampai 5 suap aja udah alhamdulillah ya, kayak gitu. Ada gizi yang masuk. Ini ada yang gizi masuk. Nanti kita bisa kok carikan selingan yang lainnya nanti ya, mungkin makanan memang padat gizi, berkalori kayak gitu ya. Kita buatkan misalkan memang makanan yang dia suka, berupa camilan, tapi kan memang tetap masuk di gizinya dia gitu loh. Tetap masuk dari karbo, kalorinya dia tetap masuk kayak gitu loh. Itu bisa. Jadi ekspektasinya yang pertama jangan terlalu tinggi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, be mindful. Jadi kita memang lebih si anak ini mungkin nggak mau makan saat ini, nggak apa-apa gitu loh, masih ada hari esok gitu, nggak cuma hari ini kok gitu loh. Nggak kiamat ini, nggak akan kiamat gitu loh, nggak selesai hari ini kok, masih ada hari esok. Oke, kita harus be mindful itu. Kemudian yang keempat, fokus solusi deh. Nah, kita harus solusinya gimana sih gitu loh. Ketika anak nggak mau makan, oke, kita cari solusinya. Kita mungkin ganti suasana, ganti yang nyuapin, ganti piringnya, ganti menunya. Nah, itu kita harus cari solusi. Kemudian yang terakhir, good habit. Kita harus menciptakan itu dulu ya gitu. Biar kita nggak stres gitu. Kita apa sih? Oh ya oke, kita memang olahraga. Biar kita lebih karena kan akan mengurangin stres dari kita ya. Ketika kita udah olahraga, ada kegiatannya, oke, akan menurun. Relax kok habis itu. Kayak gitu. Itu kan memang salah satu good habit ya gitu lah. Ketika kita bisa menyela-nyela olahraga kayak gitu. Ini itu sih untuk memanage stres kita ya, biar nggak semakin stres nantinya ketika menghadapi anak yang GTM. Yang pertama adalah turunkan ekspektasi bunda, ya, dan jangan bandingkan anak bunda sama anak yang lain ya Bun ya. Jadi itu jangan berekspektasi seperti mungkin yang anak-temannya seneng banget nih makannya. Nah, jangan lakuin ekspektasi terhadap anak bunda gitu aja. Pertama kenali emosi, kemudian yang kedua turunkan ekspektasi, yang ketiga be mindful, yang keempat temukan solusinya, yang kelima bentuklah good habit. Ya, gitu. Itu Bu dicatat ya. Siapa tahu keluar ujian. Ujian nasional. Hari mana jalan langsung praktek, masalahnya nggak lagi ujian tulis ini, ujian praktek tiap hari kayak gitu. Berbeda-beda soalnya. Iya, beda-beda tergantung anaknya nih. Beda ujiannya ya. Betul sekali. Oke. Tapi sebelum kita tutup nih, kira-kira ada saran dari Bunda Nur sendiri nggak ya, kayak ketika anak GTM, dari pengalaman Bunda Nur sendiri nih, apa sih cara terbaik untuk menghadapinya, untuk biar Bunda nggak stres dan biar tetap waras itu? Kalau dari aku, kalau rilis emosi emang kudu ada supportnya, dan Mbak Ayu tadi benar banget.
support dari suami itu memang sengaruh itu memang ke emosi kita gitu. Yang utama sebenarnya support suami ya. Gitu lah. Iya, karena sengaruh itu, karena aku udah acak-adut segala macam, nangis apa segala macam, tuh udah ditenangin suami itu udah segalanya, iya, jadi udah plong, terus jadi itunya balik lagi udah siap nih menghadapi hari esok nih, kira-kira gitu. Jadi mau esok itu anaknya mau doyan makan, mau nggak doyan makan, ya tetap kita udah go with the flow aja laku gitu. Tapi yang penting memang ada support system yang akan selalu mendukung kita gitu. Itu tuh penting banget, karena kita kan mau cerita ke anak juga, anaknya masih segini lah, mau cerita apa gitu ke anaknya, cerita ke suami gitu. Nih hari ini tuh kayak gini, anaknya kok di sini gini, ya suami yang nyabarin gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, besok dicoba lagi, atau ya udah kamu mau makan apa gitu buat nyenengin hati. Betul. Buat nyenengin hati. Betul. Iya kan? Hal sederhana aja udah membuat kita happy. Iya benar. Karena kan menghadapi rutinitas sehari itu yang luar biasa, masya Allah gitu. Terus dapat sabar-sabarin dari suami itu udah sesuatu banget. Iya, benar. Kalau dari Bunda Ayu, kira-kira? Oke, apa sih yang biasanya bisa dilakukan nih? Kemarin mungkin ya betul banget ya, istilahnya kemarin itu mantra ya. Mantra, ya, dapet, iya. Kalau di psikologi memang ada, itu namanya relaksasi gitu. Oh, relaksasi. Itu namanya relaksasi. Mungkin kita bisa mantra dari Academy gitu ya. Yang pertama pasti kita pejamkan mata dulu. Mata itu harus dipejamkan, kemudian tarik nafas dalam. Okay. Jangan dikeluarin di belakang ya. Biasa nih ya. Terus N-nya gitu loh. Ayo ambil nafas setelah N-nya. Namanya juga proses belajar gitu loh. Jadi nggak selamanya mulus gitu loh. Namanya proses itu butuh waktu. Jadi jangan minta yang instan, karena juga mie itu juga butuh direbus ya untuk jadi instan gitu ya. Mie aja butuh direbus. Betul. Jadi memang harus ada prosesnya gitu loh. Namanya proses belajar, kita harus menerima itu dulu. Kemudian benar. Jadi proses menerima itu ya Mbak Lia, betul. yang sangat penting ke kita, bahwa kita terima nih bahwa proses anak susah makan atau di proses MPASI ini pasti akan ada masa-masa seperti ini gitu. Kita harus terima dulu gitu ya. Kemudian kan MANT, tarik nafas lagi gitu loh. Nah, kemudian R-nya itu oke, ini hanya sementara. Rusuh ini ya, kerusuhan ini ya. Rusuh ini hanya sementara. Mungkin anaknya reok-reok ini sementara kok gitu ya. Nggak selamanya kan mereok-reok anaknya. Nggak selamanya kan mereok gitu loh. Jadi yang terakhir ini semuanya akan indah pada waktunya. Oke. Jadi mantra yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah gitu loh. Ingat ketika mulai anaknya GTM, mantra yang harus kita keluarin gitu ya. Nah itu tadi ya yang bisa dilakukan oleh bunda-bunda yang hebat-hebat di rumah gitu. Bisa dicatat, semoga hari ini bisa menjadi manfaat buat rutinitas Bunda selanjutnya. Kita sebelum tutup nih, kita makasih banget buat Bunda Ayu dan Bunda Nur dan yang hadir Malang ya di studio kita di Academy. Studio mini ini. Dan juga buat bunda-bunda yang udah tanya, kita mau Ini udah dada nih loh Gumi. Hai. Untuk pertanyaan yang sudah kita pilih, nanti kita akan DM untuk kirim hadiahnya. Iya, Sampai jumpa di canda berikutnya Bunda.